Coba kamu bayangin nih, ketika kamu lagi scroll sosial media, entah TikTok, Instagram, Facebook, lain sebagainya lah. Tiba-tiba ada video Bapak Presiden kita lagi pidato, dia bilang kayak gini, "Indonesia sekarang lagi krisis keuangan, jadi tarik uangmu yang ada di bank sekarang juga." Otomatis kamu kaget dong, kamu terus cepet-cepet share, berita itu ke grup keluargamu. Dari keluargamu situ orang tuamu juga panik dan ngelakuin apa, mereka cepet-cepet ke bank, terus narik uangnya. Terus beberapa jam kemudian, boom, kamu baru aja kena tipu dari AI yang bisa ngebuat video terlihat nyata. Dan yang lebih ngeri lagi, bukan cuman kamu dan orang tuamu men yang kena. Banyak orang di luar sana juga kena akan hal seperti ini. Hari ini kita hidup di era di mana mata kita bisa ditipu, telinga kita bisa dibohongi, dan otak kita bisa dimanipulasi dengan konten-konten yang kelihatannya tuh 100% real, 100% nyata, 100% jujur banget. Tapi semua itu ibarat ada udang di balik batu men, ada kepentingan di balik semua itu. Jadi jangan skip videoku di sini, tonton sampai selesai biar kamu tahu nih, biar kamu bisa juga ngelihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dulu yang bisa memanipulasi kenyataan melalui video, film, iklan dan lain sebagainya, itu cuman Hollywood men. Sekarang sekarang anak SMA pun bisa ngebuat kamu seolah-olah lagi minta maaf kamu habis selingkuh. Padahal kenyataannya kamu lagi tidur di rumah, nggak ngapa-ngapain, lagi santai baca buku, tapi di luar sana kamu viral karena video itu. Itu adalah teknologi yang bisa dibuat untuk meniru wajah, suara, bahkan ekspresi. Dan itu bisa hampir menyamai 100% aslinya men. Di India waktu zaman pemilu, waktu itu pernah ada salah satu calon pemimpin, dia tuh nggak bisa bahasa daerah tertentu, tapi dia bikin video dan dia berbicara lancar bahasa daerah tertentu. Padahal dia sama sekali nggak bisa. Itu semua adalah hasil rekayasa tim kampanyenya untuk memenangkan hati dari daerah tersebut. Mereka menggunakan deepfake. Di Indonesia kayak gitu udah beberapa kali terjadi men. Semisal kayak ada influencer yang wajahnya itu tuh kayak lagi ngasih testimoni entah di platform judul atau salah satu produk lah. Padahal dia tuh nggak pernah ngiklan itu, dia nggak pernah ngendorse itu. Jadi kenapa itu bisa ada, karena wajahnya itu diambil dari video lama dia dan diedit sedemikian rupa dan menggunakan deepfake untuk meyakinkan penonton bahwa ini tuh real men. Dampaknya apa? Gawat banget. Yang pertama, reputasi pasti hancur. Kayaknya ada salah satu artis Indonesia yang wajahnya digunakan untuk promosi judi online deh kalau nggak salah. Itu, ngancurin reputasi banget men. Terus bisa juga itu soal pemilu, politik, bisnis, hubungan itu bisa rusak semuanya karena kejadian itu. Apalagi kalau kejadian itu nggak segera diketahui. Yang paling ngeri lagi, orang makin nggak bisa ngebedain itu tuh asli atau palsu men. Karena wajahnya bener, suaranya, nadanya sama, ekspresinya pas sama narasinya. Tapi apa yang disampaikan itu isinya rekayasa total. Pernah nggak kamu baca berita heboh, tapi ternyata itu cuman bohong? Yang bikin ngeselin itu tuh kenapa hoax kayak gitu tuh cepet banget nyebarnya men. Cepet banget orang untuk nge-share itu, untuk naik di, video platform, itu cepet banget. Kenapa? Itu bikin kesel men. Terus siapa yang sering kena? Ya kita-kita yang sering scroll sosial media, karena kan kebantu algoritma tuh kalau kita, lihat video atau foto itu lama, mau nggak mau kan kita pasti akan dikasih konten-konten seperti itu tuh. Nah, kita lagi yang kena men. Ingat nggak waktu ada berita tentang tubuh kita bisa nempel sama magnet setelah disuntik vaksin COVID? Jadi waktu itu beritanya tuh, tubuh kita punya medan elektromagnetik yang lebih besar, lebih tinggi setelah disuntik, vaksin COVID. Jadi
benda-benda kayak magnet, kayak besi itu bisa nempel di tubuh kita, men. Wow, berita itu viral, di-share ke mana-mana. Kamu nggak mau revisi, kamu nggak mau cek kebenarannya dulu, kamu asal share share share, pengen jadi orang pertama yang paling tahu, paling bener. Padahal itu adalah berita hoax yang udah diklaim di mana-mana, itu tuh semua palsu. Atau ketika ada berita menyatakan bahwa gaji dewan naik sampai miliaran di tengah krisis ekonomi yang melanda. Padahal itu cuman clickbait doang yang dimana isinya awalnya mungkin sesuai clickbait itu, tapi setelah setengah sampai selesai itu nggak ada yang ngebahas itu, men. Jadi itu cuman setengah kebenaran dan setengah kebohongan yang dijadikan satu berita dan kamu udah percaya gitu aja. Menurut studi dari MIT, lebih dari 70% berita hoax itu lebih cepat penyebarannya daripada fakta. Kenapa? Karena berita hoax itu tuh bikin kita kaget dan bikin kita marah. Jadi secara emosi itu langsung kena di kita, men. Terus kita tuh kayaknya pengen jadi orang pertama dapat berita yang beda, yang anti mainstream. Jadi kayak cepet-cepetan siapa yang dapat berita hoax duluan itu pengen cepet-cepet di-share. Lalu kebenaran itu butuh proses, men, karena kamu perlu validasi, kamu harus cek dulu ini tuh beritanya bener-bener atau enggak. Sedangkan berita hoax itu nggak perlu itu semua, tinggal share, share, share. Nggak peduli tuh nanti efeknya seperti apa. Di balik semua itu pasti ada yang diuntungin, men. Siapa yang diuntungin? Politisi bisa jadi, pimpinan pembuat kebijakan bisa jadi, orang kaya yang punya kasus bisa jadi. Tapi yang paling penting bahwa informasi itu bisa digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan hoax itu bisa digunakan untuk membuat opini. Tujuannya bukan buat kita pinter, men, tapi buat kita marah, buat kita takut, buat kita tuh sibuk untuk gak merduliin sesuatu yang sedang terjadi. Sedangkan yang punya kepentingan di balik itu, dia punya kebebasan untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dia. Kamu ngerasa nggak sih kayak dunia ini tuh kayaknya makin sempit, padahal kamu lihat handphone nih, update sosial media terus, tapi kok rasanya dunia makin sempit ya? Apa yang disampaikan ke aku tuh kayaknya itu-itu aja, berita juga cuman itu-itu aja, kayak nggak ada yang lain. Misalnya kamu lagi nonton video tentang pro Palestina, woi berandamu langsung tuh munculin video-video yang mendukung Palestina semuanya. Atau kamu ngelihat video tentang anjing lucu atau kucing lucu, langsung berandamu tuh dikasih video-video tentang hewan-hewan lucu, anjing lucu, kucing lucu. Atau yang lagi panas di Indonesia nih, ijazah palsu. Kamu tuh setuju bahwa ijazah itu tuh palsu, kamu akhirnya nyari video yang mendukung pernyataanmu itu. Akhirnya banyak tuh video dimunculin ke kamu. Terus dari situ kamu mikir, wah ternyata banyak orang loh yang pemikirannya sama kayak aku. Mereka juga setuju dengan apa yang kupikirin. Padahal nggak gitu, men. Itu adalah filter bubble. Media sosial sekarang ya, itu tuh bukan ngasih tentang apa yang kita cari, men. Tapi ngasih apa yang bisa bikin kita stay lama di aplikasinya. Semuanya, men. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, semuanya ngasih konten-konten dengan tujuan agar kita stay lebih lama di aplikasi tersebut. Jadi yang mereka incar itu tuh bukan benar atau salah, tapi kita bisa stay lama di situ dan itu menguntungkan untuk mereka. Makanya mereka kasih konten bukan yang kita cari, tapi yang kita senangi. Hasilnya apa? Hasilnya kita hidup di dunia yang kelihatannya nyata, padahal enggak, men. Kita dapat informasi yang udah dikurasi, yang dimana kebenarannya itu relatif, belum tentu mutlak, kita nggak tahu. Jadi akhirnya semua itu abu-abu. Kita jadi nggak tahu nih mana yang opini pribadi, mana yang riset, mana yang framing, mana yang bertujuan untuk diskusi. Kita berpikir bahwa kita sebenarnya tahu banyak, tapi aslinya itu adalah informasi yang di-share ke kita emang sengaja dengan tujuan tertentu. Itu sebabnya hari ini yang viral belum tentu benar dan yang rame belum tentu itu kebenarannya.
Jadi, jangan gunain apa yang rame di handphone kamu sebagai kebenaran untuk kenyataan. Coba kamu bayangin, kamu tinggal di kota besar yang di mana di sana tuh banyak tempat-tempat atau perkantoran untuk kerja. Terus ketika kamu buka handphone, hampir semua berita menyatakan bahwa pemerintah sudah mampu menekan angka pengangguran di Indonesia. Padahal kenyataannya, tetangga kosmu, tetangga kamarmu, mungkin baru seminggu yang lalu itu baru dipecat dari kerjaannya. Terus ada juga temanmu yang udah 8 bulan nggak dapet kerja, men. Terus ketika kamu ke toko-toko, kamu juga lihat bahwa toko-toko itu tuh sepi pelanggan, sepi pembeli. Terus dari situ kamu mikir, sebenarnya yang asli itu yang ada di berita atau yang kulihat dengan mataku sendiri nih. Hari ini kita hidup di dunia yang dibentuk oleh informasi, tapi kita lupa, men. Informasi juga bisa menjadi senjata, senjata yang menghancurkan atau yang menyelamatkan. Dengan informasi yang tepat, kita bisa nyelamatin diri, men. Bahkan bisa kaya dari situ. Tapi ketika kamu salah sumber informasi, bisa aja kamu dapat penyesatan massal atau hancur dari situ. Kamu hari ini pakai internet tiap hari nih, tapi kamu pernah tanya nggak sih, siapa yang ngatur kamu dapat informasi ini dan apa keuntungan yang mereka dapat dari itu? Makanya kamu jangan cuma jadi konsumen informasi, tapi mulailah untuk menyaring informasi. Kalau kamu ngerasa kontenku ini membuka mata kamu dan jadi pelajaran untuk kamu, jangan ragu untuk share ke orang lain. Karena mungkin aja mereka juga lagi hidup di dalam ilusi digital, men. Like kalau kamu suka sama video ini, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe biar kamu nggak ketinggalan videoku selanjutnya. Dan see you!